Dwi juga masuk di Zoom. Aduh ya Allah, sebentar gue. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kaifa halukunna ya akhwat hadzal yaum? Masya Allah, hari ini nggak ada yang offline ya? Vira Winokan hari ini anti Zoom. Masih di jalan saja. Oh, masih di... Kok bisa masih di jalan? Telat bangun sih. Astagfirullah. Anti Dwi, kok nggak datang Dwi? Nama Anti muncul di sini Dwi. Sama karena masih di jalan juga. Kalian ini ya. Setiap Ustazah Ila masuk pasti telat. Ya udah. Siapa lagi satu lagi? Siapa tuh satu lagi teman kalian? Nuri ya. Nuri juga belum datang nih. Nanti Nuri apakah Anti ikut Zoom juga pada saat ini? Oh, tidak ada namanya. Baiklah. Hari ini yang datang baru 23 orang. Selebihnya kemanakah teman-teman kalian? Oke, kita hari ini masuk hadis ke berapa? Masih ke 24. Kemarin sampai mana ya? Aksukum. Oke lah. Ustazah mau dengar suaranya siapa nih ya? Ih, kok panas ya? Aduh ya Allah. Loh, Fani anti Zoom juga ya Fani? Baru sekali sih Fani datang. Itu kan panggil nggak denger deh. Fadia anti Kroi Fadia hadis ke-24 Fadia. Fadia dengar suara Ustazah? Ayo bacakan hadis selanjutnya. Aduh, panas. Kemarin sampai mana itu ngafalnya? Berarti lanjut. Pula main HP. Jangan nanti. Udah ini aja dah makan. Udah makan duduk sini. Enggak. Ada ustad itu kan. Nanti di rumah ya sayang. Di rumah ya. Udah sana sama Bang Pagi sana.
Insya Allah. Nah, ini hadisnya kan masih banyak kan. Jadi kita sampai mana nih kita berhentikan? Coba ada nggak kira-kira request dari kalian? Atau semua aja? Sampai syai'an aja nggak Za? Ntar ya. Multi syai'an yang kedua. Oke, kita lanjut ya. Bolehlah coba kita tes. Apa tadi tuh? Ya bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Nah, ma makna panasnya. Rafifah, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Apa artinya Rafifah? Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian selalu berbuat kesalahan atau dosa di waktu malam dan siang hari. Terus wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Sedangkan aku mengampuni dosa-dosa seluruhnya, maka mohonlah ampunan kepadaku, niscaya aku mengampuni kalian. Iya, insyaallah. Nah, jadi kata Allah, semua anak Adam itu ya ibadi, hai sesungguhnya hamba-hambaku, innakum tukhti'una, semua kalian itu selalu berbuat yang namanya dosa atau kesalahan. Bil-laili wan nahar, pada saat malam hingga siang hari. Betul nggak kira-kira? Betul ya kan? Karena kita memang selalu berbuat salah. Tapi apa kata Allah? Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, kata Allah. Tetapi aku akan mengampuni semua dosa-dosa kalian. Bukan sembarang mengampuni aja. Fastaghfiruni, kata Allah, mohon ampun kepadaku, aghfir lakum, maka aku akan mengampuni kalian. Dengan apa? Dengan kita berdoa kepada Allah. Misalnya hari ini kalian misalnya tadi pagi disuruh orang tuanya bangun, Khalisah bangun sholat subuh misalnya kan. Nantilah bentar lagi anak bangunin jam 6 aja biar sekalian mandi habis itu langsung belajar. Berdosa ya kan, udah dapat pagi-pagi udah baca dosanya. Nah, jadi langsung minta ampun, ya Allah ya Allah maafkan hamba ya Allah, kayak gitu. Jadi Allah akan mengampuni kesalahan kita. Nah, dengan apa lagi yang paling penting? Dengan istighfar, ya kan? Astagfirullah, ya Allah ampuni hamba ya Allah karena tadi udah melawan sama orang tua hamba misalnya kayak gitu. Atau yang sudah menikah misalnya, ya Allah maaf ya Allah udah berdosa sama suaminya misalnya kayak gitu, ya kan? Tapi Allah akan mengampuni dosa kita apabila kita bertaubat. Jadi jangan takut, walaupun sebesar apapun kesalahannya pasti insya Allah akan diampuni kalau dia betul-betul bertaubat. Nah, ya ibadi innakum lan tabalughu dharri fatadurruni walan tabalughu naf'i fatanfa'uni. Nah, Rizky Adelia, mana Rizky Adelia? Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan sanggup menimpakan bahaya kepadaku hingga kalian dapat membahayakanku, dan kalian pun tidak akan mampu memberikan manfaat kepadaku hingga kalian dapat memberi manfaat kepadaku. Nah, maksudnya itu apa? Bahwasanya wahai hamba-hambaku, kata Allah,
Hmm. Aduh ya Allah. Apa tadi? Dorri, fatadurruni. Waalaikumsalam. Duduk, masuk. Kata Allah, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tuh nggak bisa dorri, menzolimi atau menimpakan bahaya kepadaku atas seizinku. Misalnya kayak ada orang yang menyembah selain kepada Allah. Walaupun mungkin pada saat ini Allah masih memberikan kesehatan, tetap memberikan rezeki kepada dia, orang-orang yang menyembah selain kepada Allah, tapi itu semua adalah bentuk apa? Silahkan kalian di dunia ini merasa senang, silahkan kalian di dunia ini merasa kelebihan mungkin dari harta atau yang lainnya, tapi nanti ketika di akhirat pasti kalian langsung menjadi bara api dari api neraka. Tuh. Terus kata Allah juga, kalau orang yang memberikan manfaat, tabalughu naf'i fatanfa'uni. Nah, kalau misalnya kalian sebagai hamba-hamba itu memberikan manfaat kepadaku, tapi kalau bukan atas seizinku, tidak akan terjadi. Namun kalau Allah telah menjadikan itu, oh baiklah, aku akan mengabulkannya. Misalnya apa manfaat yang, ya Allah, anak pengen kali jadi anak yang solehah. Walaupun dia dari kelas 7 sampai kelas 12 gak dikabul-kabulkan misalnya doanya, ya kan, pasti nanti mungkin setelah tamat kelas 12 dia bisa jadi anak yang solehah. Tapi Allah mungkin misalnya, kenapa lah anti nasi berbuat masalah asik kena marah dia misalnya sama Ustazah Rizka, sama Ustazah yang lain. Ustazah Ana udah berusaha untuk tobat Ustazah, tapi Ana gak tobat Ustazah. Ana udah berdoa tapi Ana gak dikabulkan sama Allah Ustazah. Nah mungkin nanti atau kalian semua doanya mungkin belum dikabulkan. Kenapa? Karena mungkin yang pertama belum niat yang baik, atau niatnya belum ikhlas karena Allah ya akan taubatnya. Atau yang kedua juga mungkin karena Allah masih kepengen dengar suara merdu misalnya si Arini, ya kan, si berdoa, ya Allah, Ana pengen kali ya Allah jadi wanita yang soleha, kayak gini ketika keluar rumah menutup aurat secara sempurna. Tapi tiba-tiba ya kan pas dia jumpa sama kawannya, Arini ngapain pula anti pakai kayak gitu, macam teroris pula anti, ya kan. Itulah tiba-tiba niatnya jadi istilah tahap pun Anda pakai kayak gini, kayak gitu. Jadi Allah mungkin ingin melihat kesungguhan seseorang ketika dia mau berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Jadi Allah, aku pengen kalau kalian ingin memberikan manfaat kepadaku, aku akan berikan manfaat, tapi dengan usaha dan doa yang lebih keras lagi. Walaupun belum sekarang, bisa aja nanti ketika tamat SMA baru menjadi anak yang soleha. Kan ibaratnya kita menanam pohon, ya kan, gak mungkin pas ditanam hari ini besok langsung berbuah, gak mungkin, ya kan. Tanyalah coba sama si Nabila Putri, mamanya banyak kali tuh nanam pohon, bisa langsung berbuah Nabila? Enggak, ya kan. Jadi butuh proses. Kalau kalian mau misalnya dapat buah yang besar, manis dan sebagainya, harus dirawat dengan baik. Itulah kira-kira proses untuk memberikan manfaat yang baik untuk diri kita, dan Allah insya Allah mengizinkannya. Nah, ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Elva, mana Elva? Wahai hamba-hambaku, seandainya saja orang yang pertama yang mengatur seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seorang yang paling bertakwa di antara kalian, maka hal itu tidak menambah kerjaanku sedikit pun. Iya. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan?
Ada nggak? Bisa? Aduh sakit kalau putus aja nih. Ayo ada yang bisa kira-kira? Sekali-sekali kalian yang ngomong, capek kali Ustazah ngomong. Atau Elva yang mau menjelaskan? Ada yang mau menjelaskan kira-kira? Coba Danisa, bisa kira-kira Danisa? Kalian gak kepanasan? Panas kah? Gak hidup kipasnya. Bisa Danisa? Oh iya, jazakillah khairan Dwi. Khalisa bisa Khalisa? Nabila? Iya Zila. Wahai hamba-hambaku, kalau orang-orang terdahulu dan terasing di antara kalian, sekalian manusia dan jin, mereka itu bertakwa seperti orang yang akan bertakwa di antara kalian. Tidak akan menambah kekuasaanku sedikit pun. Itu artinya kita ini kan hamba-hamba Allah, walaupun yang manusia walaupun yang jin, mau kita bertakwa atau nggak bertakwa itu nggak bakal menambah kekuasaan Allah atau mengurangi kekuasaannya. Udah itu aja. Ya Masya Allah Mumtazah. Ayo ada yang bisa? Nabila? Hah? Sabrina? Bisa Sabrina? Sabrina bisa kira-kira? Oh Sabrina. Suraya bisa anti Suraya? Coba. Jadi maksudnya seandainya 3 orang yang pertama hingga yang terakhir seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seorang yang paling jahat di antara kalian, maka itu tidak akan mengurangi kerajaan. Jadi maksudnya kerajaan atau kekuasaan Allah itu nggak ada sangkut pautnya sama sama makhluk-makhluk ciptaan Allah gitu. Mau kita bertakwa, mau kita nggak bertakwa, Allah itu tetap yang maha kuasa gitu, maha memiliki segalanya gitu. Udah itu aja. Oke, Masya Allah ya. Zila sama Suraya Masya Allah Mumtazah. Nah, jadi maksudnya itu benar dari jawaban dua teman kita tadi. Jadi sedikit saya tambahkan. Jadi di sini ya ibadi lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Nah, jadi manusia, jin, semua makhluk yang diciptakan oleh Allah itu disuruh ngapain ketika diciptakan? Iya, Masya Allah Mumtazah. Nah, semua yang Allah ciptakan itu disuruh untuk beribadah. Tidak ada pilihan lain. Kadang ada kan manusia bilang, hidup ini pilihan. Mau kami menjadi orang baik, mau kami jadi orang buruk, itu ya pilihan kami. Tidak ada pilihan. Pilihan hanya satu, yaitu beribadah kepada Allah. Hanya saja
misalnya jin tadi itu dia sombong ya kan, disuruh dia menyembah, disuruh dia beribadah kepada Allah, dia tidak mau. Dia lebih memilih mendustai Allah. Karena apa? Karena kesombongan yang dimilikinya. Jadi mau orang yang pertama kali sampai orang yang terakhir itu wajib beribadah kepada Allah. Sama kayak yang dibilang Suraya tadi. Mau dia kita itu mengikuti jalan Allah atau tidak mengikuti jalan Allah, tidak ada pengaruhnya sama Allah. Bahkan kelebihannya apa? Orang yang mengikuti jalan Allah dia akan mendapatkan keistimewaan yang lebih. Apa? Mendapat pahala dan balasannya adalah surga. Dan kebalikannya, orang yang tidak mengikuti jalan Allah, dia akan memiliki kelemahan, yaitu akan mendapatkan dosa dan berakhir kepada neraka. Wal iyadzubillah. Jadi kita yang sudah memahami ilmunya, berusahalah untuk menjadi orang yang mengikuti jalan Allah walaupun sedikit. Nah, sedikit kita jalani, insya Allah lama-lama jadi bukit dan banyak, serta pahala kita menjadi banyak, dan insya Allah kita semuanya dimasukkan ke surganya Allah. Allahumma amin. Dah, sampai situ aja kira-kira ngafalnya. Biar gak banyak kali dan stres kali memikirkan hidup ini. Ya gak selesai-selesai corona ya kan. Tambah lagi hafalan begini begitu. Aduh, masih ada lagi yang belum setoran sampai dari atas. Ya kan? Kalian belum setoran? Belum bisa. Oke, jadi kita sampai mulki syai'an. Bisa kira-kira? Bisa. Tadi kata si Zila sampai bawah, Ustazah kurangi sampai atas aja biar lebih senang kalian untuk menghafalnya. Ya kan? Ya kan Fani? Anti masih belum setoran kan Fani? Seperti biasa ya, setoran sama teman-temannya. Kemudian insya Allah minggu depan kita Zoom dari awal sampai mulki syai'an. Paham kira-kira? Ya, nanti Ustazah random si ini dari awal sampai akhir. Kemudian jangan pula cuman dihafal dari apa tadi ya, dari lanjutan siapa tadi? Aksukum. Enggak ya. Kalau disetor sama temannya yang sudah sampai aksukum maka lanjutannya. Tapi untuk Zoom minggu depan insya Allah kita dari awal sampai mulki syai'an. Paham kira-kira? Sampai kapan? Sampai hari Ahad. Jangan ditanya lagi dan jangan dijapri lagi Ustazah. Sampai hari Ahad setorannya sama temannya boleh. Kemudian temennya boleh dari 8A 8B silahkan. Kalau temennya yang udah pernah nggak apa-apa, boleh bebas ya. Asalkan jangan sama neneknya nggak boleh, atau sama adiknya yang masih umur 2 tahun apalagi. Ya, paham kira-kira semuanya? Ini kak, ini yang hadir cuma 33, 32, 33, 34, 34 orang. Syahna nanti paham Syahna? Aduh. Viola nanti paham Viola? Aduh. Umaina paham? Suara siapa tuh? Udah mau habis waktu kita. Aduh, ini yang tidak mengaktifkan kamera ini kita nggak paham ya, mereka itu sedang tidur atau sedang ngapain? Entah apa ini, suka kalian nggak mengaktifkan kameranya. Udah siap nek? Oke, mungkin ini aja yang bisa kita pelajari hari ini. Semoga yang sedikit bisa melekat di telinga dan hati kalian, dan kalian praktekkan sedikit-sedikitnya, kita semua dapat pahala, dan kita dan kalian juga bisa menjadi anak yang solehah. Amin. Oke, kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ayo kalian hafal. Sampai mana tuh hafalnya? Yang sudah dihafal loh, bukan yang disuruh. Kalian kerjanya ngapain aja?